Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum saya memperkenalkan diri, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan kepada teman-teman mengenai universitas saya, Universitas Tekubang Semarang. Universitas Tekubang Semarang berdiri pada tanggal 28 April 1968. Universitas Tekubang Semarang merupakan salah satu universitas swasta tertua yang ada di Kota Semarang. Universitas Tekubang Semarang mempunyai dua kampus. Kampus yang pertama berada di daerah Mugas, sedangkan kampus yang kedua berada di daerah Kendeng. Universitas Tekubang Semarang terdapat 4 fakultas. Fakultas yang pertama, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri. Yang kedua, Fakultas Hukum dan Bahasa. Yang ketiga ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yang keempat ada Fakultas Vokasi. Fakultas favorit yang ada di Universitas Tekubang Semarang yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdiri dari 4 program studi. Yang pertama ada program studi S1 Akuntansi, yang kedua ada S1 Manajemen, yang kedua ada S2 Manajemen, dan yang keempat ada Pendidikan Profesi Akuntansi. Salah satu program studi unggul yang berakreditasi A di Fakultas Ekonomika dan Bisnis adalah program studi S1 Akuntansi. Program studi S1 Akuntansi mempunyai visi dan misi. Visi program studi akuntansi yang pertama menjadi program studi akuntansi yang unggul dan berdaya saing nasional di bidang bisnis, keuangan, perbankan yang berbasis pada jiwa kewirausahaan serta menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Misi program studi S1 Akuntansi yang pertama, laksanakan penelitian yang bermutu di bidang akuntansi, auditing, perpajakan, serta keuangan perbankan. Yang kedua, mengembangkan jejaring kerjasama simetrikal dengan perguruan tinggi, dunia industri, dan pemerintah. Yang terakhir, yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat yang berdaya guna. Di Universitas Tekubang Semarang dilengkapi fasilitas pendukung yang lengkap bagi mahasiswa. Selain itu, terdapat ruang kuliah yang representatif bagi mahasiswa, dan di Universitas Tekubang Semarang juga terdapat perpustakaan yang mempunyai koleksi buku yang lengkap. Itulah sedikit perkenalan mengenai Universitas Tekubang Semarang. Apabila teman-teman yang menonton video ini sedang mencari referensi untuk melanjutkan studi, Universitas Tekubang Semarang bisa menjadi salah satu pilihannya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Fahrul Aditya Pradana dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 1905520001. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai penilaian tingkat kesehatan bank. Saya akan memaparkan mengenai materi penilaian tingkat kesehatan bank kepada teman-teman. Kesehatan bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Perubahan kompleksitas, usaha, dan profil risiko dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank, serta perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian tingkat kesehatan bank. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan, diperlukan peningkatan penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan berdasarkan risiko. Penilaian tingkat kesehatan bank juga perlu disesuaikan dengan penerapan pengawasan dan konsolidasi. Tingkat kesehatan bank umum merupakan hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Dalam perkembangan industri perbankan, terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam dapat meningkatkan exposure risiko dan profil risiko bank. Sejalan dengan itu, pendekatan penilaian secara internasional juga mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko.
peningkatan exposure resiko dan profil resiko, serta penerapan pendekatan pengawasan berdasarkan resiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank. Sesuai dengan perkembangan usaha bank yang senantiasa bersifat dinamis dan berpengaruh pada tingkat resiko yang dihadapi, maka metodologi penelitian tingkat kesehatan bank harus dapat mencerminkan kondisi kesehatan bank saat ini dan pada waktu yang akan datang. Hal tersebut diperlukan agar penilaian tingkat kesehatan bank dapat lebih efektif digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja bank termasuk dalam penerapan manajemen risiko dengan fokus pada risiko signifikan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta penerapan prinsip kehati-hatian. Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang baik, rentabilitas, dan permodalan. Pendekatan tersebut memungkinkan OJK sebagai pengawas melakukan tindakan pengawasan yang sesuai dengan tepat waktu karena penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap semua faktor penilaian dan difokuskan pada risiko yang signifikan serta dapat dikomunikasikan kepada bank dalam rangka menetapkan pengawasan tindak lanjut pengawasan. Selain itu, sejalan dengan penerapan pengawasan berdasarkan risiko, maka pengawasan tidak cukup dilakukan hanya untuk bank secara individu, tetapi juga harus dilakukan terhadap bank secara konsolidasi termasuk dalam penilaian tingkat kesehatan. Oleh karena itu, penilaian tingkat kesehatan bank juga harus mencakup penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Penilaian tingkat kesehatan bank. Bank umum wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank. Self-assessment biasa dilakukan pada akhir bulan Juni dan pada akhir bulan Desember. Hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank, bank umum wajib menyampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri atau self-assessment jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasil penilaian sendiri atau self-assessment disampaikan pada hari kerja berikutnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Direksi langsung wajib dilaporkan kepada OJK. Bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan bank kepada Jasa Keuangan, yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Apabila batas waktu penyampaian pada hari libur harus disampaikan pada hari kerja setelah libur. Pengkinian penilaian sendiri self-assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu dilakukan antara lain dalam hal yang pertama, kondisi keuangan bank memburuk. Yang kedua, bank menghadapi permasalahan antara lain risiko likuiditas dan permodalan atau kondisi lainnya yang menurut OJK
perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan. Bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, hasil penelitian sendiri atau self-assessment disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi secara langsung kegiatan dan kinerja kantor cabang dari bank yang ada di luar negeri tersebut di Indonesia. Penilaian tingkat kesehatan bank dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan berkala yang disampaikan oleh bank dan atau informasi lain. Informasi lain dapat berupa informasi dari hasil penilaian dari otoritas lain yang berwenang, informasi yang dapat diketahui secara umum, seperti hasil penilaian dari lembaga pemeringkat maupun informasi dari media massa. Data atau informasi terkait kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri mengenai kondisi keuangan dan pemeringkatan atau rating dari kantor pusatnya yang berada di luar negeri yang hasilnya oleh otoritas yang berwenang atau lembaga pemeringkatan internasional. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Bank umum wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan mendekatkan risiko atau risk-based bank rating dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama, profil risiko atau risk profile. Yang kedua, ada good corporate governance atau GCG. Yang ketiga, ada rentabilitas atau earning. Yang keempat, ada permodalan atau kapital. Penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating dilakukan berdasarkan analisis komprehensif terhadap kinerja profil risiko dan permasalahan yang dihadapi dengan prospek perkembangan bank. Penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko. 8 risiko tersebut diantaranya, yang pertama ada risiko kredit, yang kedua ada risiko pasar, yang ketiga ada risiko likuiditas, yang keempat ada risiko operasional, yang kelima ada risiko hukum, yang keenam ada risiko strategik, yang ketujuh ada risiko kepatuhan, dan yang terakhir yang kedelapan ada risiko reputasi. Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip GCG atau good corporate governance. Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas meliputi penilaian terhadap proses kinerja, rentabilitas atau earning, sumber-sumber rentabilitas atau earning, dan berkesinambungan rentabilitas atau earning sustainability bank. Penilaian terhadap faktor permodalan atau capital meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang terdapat dikuantitasikan maupun yang tidak dapat dikuantifikasikan, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan bank. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap aspek A. Yang pertama, tata kelola risiko, B. Rangka manajemen risiko, C. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Definisi dan cakupan terhadap masing-masing risiko mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip
GCG mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai good corporate governance bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Penilaian terhadap kinerja rentabilitas atau earning, sumber-sumber rentabilitas atau earning, dan kesinambungan rentabilitas atau earning sustainability bank dilakukan dengan mempertimbangkan aspek tingkat, tren, struktur, dan stabilitas dengan memperhatikan kinerja peer group serta manajemen rentabilitas bank, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Analisis aspek kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama sebagai dasar penilaian. Selain itu, apabila diperlukan, dapat ditambah penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan atau kompleksitas usaha bank. Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen rentabilitas, kontribusi, rentabilitas atau earning dalam meningkatkan modal dan prospek rentabilitas earning. Penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan dilakukan oleh bank dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan sustainabilitas dengan memperhatikan kinerja peer group serta manajemen permodalan, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Aspek analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan indikator utama. Selain itu, apabila diperlukan, dapat ditambah penggunaan indikator pendukung lainnya untuk mempertajam analisis yang disesuaikan dengan skala bisnis, karakteristik, dan atau kompleksitas usaha bank. Analisis aspek kualitatif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan. Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank ditetapkan peringkatannya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. Penerapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko, penetapan tingkat risiko inheren secara komposit, dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit, serta penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan signifikan masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. Penetapan peringkat faktor rentabilitas atau earning dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan yang mempengaruhi rentabilitas atau earning bank. Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan dilakukan berdasarkan analisa secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhitungkan signifikansi masing-masing parameter atau indikator yang mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan bank. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. Peringkat komposit dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, peringkat komposit 1 atau PK1
Yang kedua, peringkat komposit 2 atau PK2. Yang ketiga, peringkat komposit 3 atau PK3. Yang keempat, peringkat komposit 4 atau PK4. Dan yang terakhir, peringkat komposit 5 atau PK5. Peringkat komposit 1 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan eksternal lainnya. Peringkat komposit 2 atau PK2 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat 3 komposit atau PK3 mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 4 atau PK4 mencerminkan kondisi bank secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Peringkat komposit 5 mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat, sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang pertama, penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi. Yang kedua, penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi. Yang ketiga, penetapan peringkat faktor rentabilitas atau earning secara konsolidasi. Yang terakhir, penetapan peringkat faktor permodalan atau kapital secara konsolidasi. Bank umum wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor. Yang pertama, profil risiko atau risk profile. Yang kedua ada good corporate governance atau GCG. Yang ketiga, rentabilitas atau earning. Dan yang terakhir, permodalan atau kapital. Penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. B. Permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Penetapan peringkat faktor GCG atau Good Corporate Governance secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Yang kedua, permasalahan terkait pelaksanaan prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance pada perusahaan anak yang berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu dengan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya. Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisa secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan yang pertama, signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi. Yang kedua, permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh signifikan
terhadap permodalan secara komprehensif. Bagi bank yang melakukan penilaian kesehatan bank secara konsolidasi, maka mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dan pengkategorian peringkat pada setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu. Tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan. OJK berwenang meminta bank melakukan penyesuaian terhadap action plan. Bank umum wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada OJK. Yang ketiga, batas penyampaian action plan kepada OJK. Bank umum wajib menyampaikan pelaporan pelaksanaan rencana tindak atau action plan kepada OJK. Yang terakhir, OJK berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan action plan. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh OJK, hasil penilaian sendiri atau self-assessment oleh bank terdapat faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan peringkat 5. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5 dan atau peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan. Bank wajib menyampaikan tindak rencana action plan sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Untuk rencana tindak action plan merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh otoritas jasa keuangan. Pelaporan batas waktu kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni dan pada tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri atau self-assessment jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, maka hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Bank umum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak atau action plan paling lambat 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan dan atau 10 hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan dalam hal terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Bagi bank umum yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa yang pertama teguran, yang kedua penurunan tingkat kesehatan bank, yang ketiga pembekuan kegiatan usaha tertentu, yang keempat pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang dapat predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test. Tingkat kesehatan BPR atau BPRS merupakan kepentingan semua pihak baik pemilik, pengurus, masyarakat, dan otoritas jasa keuangan maupun pihak lainnya. Tingkat kesehatan BPR atau BPRS tersebut dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi kinerja BPR dan BPRS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip syariah bagi BPRS.
Selanjutnya, perkembangan industri jasa keuangan seiring dengan adanya kebutuhan dari masyarakat serta disertai dengan perkembangan dan inovasi produk dan layanan berpengaruh terhadap exposure resiko BPR dan BPRS yang semakin kompleks, serta menuntut BPR dan BPRS untuk memperhatikan aspek resiko dan tata kelola. Dengan demikian, dalam proses penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS, juga perlu dimasukkan penilaian atas profil risiko dan tata kelola pada aktivitas BPR dan BPRS. Tingkat kesehatan BPR dan BPRS dapat disimpulkan merupakan hasil penilaian kondisi BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap faktor profit risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPRS. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian sendiri atas tingkat kesehatan BPR dan BPRS secara lengkap. Penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, hasil analisis laporan berkala, dan informasi lain. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk menyampaikan hasil penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS waktu-waktu. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenai sanksi administrasi dan tetap melanggar ketentuan, BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administrasi berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha dan atau jaringan kantor dan atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. Dalam hal BPR atau BPRS telah dikenakan sanksi administrasi, tetap melanggar ketentuan, pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administrasi berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Mekanisme penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dengan menggunakan pendekatan risiko dengan cakupan penilaian terhadap penilaian faktor profil risiko, penilaian faktor tata kelola, penilaian faktor rentabilitas, penilaian faktor permodalan. Bagi BPR dan BPRS, penilaian terhadap faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional BPR dan BPRS yang dilakukan terhadap 6 jenis risiko. 6 jenis risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategi. Penilaian faktor profil risiko mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pengkreditan rakyat atau bank pengkreditan rakyat syariah yang memiliki modal inti paling sedikit 50 miliar wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. Bank pengkreditan rakyat atau BPRS yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar rupiah wajib menerapkan manajemen risiko paling sedikit untuk 4 jenis risiko. Sedangkan BPR dan BPRS yang memiliki modal inti kurang dari 50 miliar namun memiliki produk, layanan, jasa, ataupun kegiatan lainnya yang menambah exposure risiko wajib menerapkan manajemen risiko untuk seluruh jenis risiko. Penilaian terhadap faktor tata kelola.
merupakan penilaian terhadap manajemen BPR dan BPRS atas pelaksanaan prinsip tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan penerapan tata kelola sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola paling sedikit kepada pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan sendiri, Asosiasi BPR bagi BPR atau Asosiasi BPRS bagi BPRS di Indonesia, dan satu kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan bagi BPR atau pemangku kepentingan melalui media internal yang dimiliki BPRS bagi BPRS. Paling lambat 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. Bagi BPR dan BPRS yang memiliki situs web wajib mempublikasikan laporan penerapan tata kelola pada situs web BPR dan BPRS paling lambat 31 Januari untuk laporan posisi tanggal 31 Desember. Penilaian terhadap faktor rentabilitas. Penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS. Komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS ditetapkan peringkat komponen, di antaranya peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Penilaian faktor permodalan. Penilaian terhadap faktor permodalan meliputi penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS. Komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS ditetapkan peringkat komponen peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5. Peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur. Penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS mempertimbangkan penilaian aspek kualitatif terhadap faktor rentabilitas dan faktor permodalan. Tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan atau hasil penilaian sendiri terdapat faktor tata kelola atau profil resiko BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan atau peringkat 5. Peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan dengan peringkat 4 dan atau peringkat komposit tingkat kesehatan BPR dan BPRS yang ditetapkan selain peringkat 4 dan peringkat 5, namun berpotensi ditetapkan dalam pengawasan intensif atau terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak. Batas waktu penyampaian rencana tindak oleh BPR dan BPRS. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis. BPR dan BPRS wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 hari kerja setelah tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 15 Agustus untuk penilaian kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir tahun bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut hasil penilaian sendiri oleh BPR dan BPRS paling lama 14 hari kerja setelah BPR dan BPRS menyampaikan pengkinian penilaian sendiri tingkat kesehatan BPR dan BPRS sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak. Ketentuan mengenai rencana tindak BPR dan BPRS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. Menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis. Dalam hal BPR dan BPRS telah dikenai sanksi administrasi tetap melanggar ketentuan yang berlaku, maka BPR dan BPRS dapat dikenai sanksi administrasi berupa larangan melakukan ekspansi kegiatan, usaha dan jaringan kantor, atau penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR atau BPRS. Penutup dari saya ada sedikit motivasi untuk teman-teman yang melihat atau menonton video ini. Pendidikan memang tidak menjamin untuk sukses, akan tetapi tanpa pendidikan, kehidupan dan masa depan teman-teman akan sulit. Karena itulah, tuntutlah ilmu selagi teman-teman masih ada di dunia ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.